Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudus Wendra. Saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2B NIM 2005114429. Baik, di sini saya ingin memaparkan materi mengenai pakaian Melayu Riau yang ada di Provinsi Riau. Pakaian Melayu dalam konsep Melayu pakaian merupakan budaya yang bersifat padat dan wajib dipenuhi. Pakaian diatur sesuai dengan syarat dan perintah agama, mulai dari pakaian sehari-hari, pakaian resmi, pakaian pembesar, bahkan pakaian adat dan lain-lain sebagainya. Filosofi pakaian masyarakat Melayu Riau. Yang pertama, bagi masyarakat Melayu Riau, bagi masyarakat Melayu, malu adalah ciri khas daripada orang Melayu dalam berpakaian, yaitu madu melanggar syarat. Orang Melayu tahu diri seperti ungkapan yang lazim kita dengar kalau hendak melihat orang yang tahu diri tengok kepada pakaian diri. Tahu diri ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di masyarakat setempat, khususnya di masyarakat Melayu Riau. Ia menetapkan bagaimana cara berpakaian yang sesuai dengan status yang dimiliki, serta sesuai dengan saat-saat tertentu. Kapan pakaian itu akan digunakan. Jadi, oleh karena itu, pakaian ini disesuaikan dengan filosofi-filosofi kehidupan manusia. Dalam masyarakat Melayu ada 3 filosofi pakaian Melayu Riau. Baik, yang pertama adalah menegakkan tuah pembangkitan marwah. Dari ini menegakkan tuah memakaikan marwah sebagai filosofi yang mengacu kepada menegakkan tuah memakaikan marwah amat banyak ditemui hal alat dan perlengkapan adat Melayu Riau. Hal ini dapat dilihat diantaranya adalah lambang-lambang yang dipakai, jumlah alat dan perlengkapan. Orang tua-tua mengatakan kalau memakai pakaian adat. Yang kedua, mendatangkan manfaat. Mendatangkan manfaat yang dimaksud di sini adalah bermacam ragam kebaikan seperti mendapatkan rezeki, membawa kedamaian, dan kerukunan hidup lain sebagainya yang bermanfaat dalam kehidupan sebagai manusia, baik sebagai pribadi rumah tangga maupun bentuk alat manusia dan kelengkapan pakaian adat yang digunakan oleh orang-orang Melayu di dalam berpakaian. Yang ketiga yaitu menolak bala. Di sini menolak bala dilihat dari berbagai lambang, alat dan kelengkapan adat. Alat dan kelengkapan adat itu sendiri dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, maka seseorang Melayu diharapkan terhindar dari berbuat dosa dan petaka mulai dari dunia hingga akhirat. Selanjutnya yaitu fungsi dari pakaian Melayu. Ada 4 fungsi pakaian dalam masyarakat Melayu Riau. Yang pertama, sebagai pelindung diri dari aib. Yang kedua, untuk melindungi diri dari panas dan kedinginan. 3. Menggambarkan nilai-nilai yang tertuang melalui motifnya. Yang keempat, sebagai karya seni jenis pakaian. Selanjutnya adalah pakaian harian. Pakaian harian yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan harian, contohnya bermain, bekerja, maupun di rumah. Orang Melayu selalu menjaga adab dalam berpakaian meskipun pakaian harian, tetapi sopan santun tetap terjaga dalam berpakaian. Selanjutnya adalah macam-macam pakaian. Yang pertama, pakaian harian. Pakaian harian ini untuk anak-anak, biasanya sama saja antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Namun terletak pada perbedaannya, itu perbedaan utamanya adalah untuk anak-anak perempuan itu menggunakan baju yang rok, sedangkan untuk laki-laki menggunakan baju dan celana panjang maupun celana pendek. Yang kedua, pakaian harian untuk laki-laki yang telah dewasa. Laki-laki dewasa yang telah terbaik memakai baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belanga bertulang belut ditambah dengan kain samping yang diikatkan pada pinggang dan memakai kopiah atau destar atau tanjak. Biasa disebut masyarakat Melayu adalah tanjak yang ada di kepala. Yang ketiga, pakaian harian untuk wanita dewasa. Perempuan dewasa yang telah ahlik balik memakai baju kurung kebaya labo, baju kebaya pendek yang selaras dengan memakai kerudung. Yang keempat, pakaian harian untuk orang tua. Laki-laki, pakaian untuk orang tua laki-laki
dan setengah baya berupa baju kurung teluk belanga bertulang belut dan baju kurung cekak musang. Yang kelima, pakaian harian untuk orang tua. Pakaian harian untuk orang tua perempuan. Pakaian perempuan yang telah tua adalah baju kurung teluk belanga dan pada lehernya bersulam bernama teluk belut. Baju ini longgar dan lapang dipakai. Ada juga kebaya labo atau kebaya panjang hingga di bawah lutut. Baju ini memakai posat atau keke. Yang keenam, pakaian setengah resmi. Pakaian setengah resmi merupakan bagian yang digunakan dalam berbagai acara-acara kegiatan keluarga maupun acara-acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan-kegiatan formal. Beberapa acara tersebut misalnya acara kenduri itu menggunakan pakaian setengah resmi. Pakaian setengah resmi biasanya dikategorikan menjadi dua, yaitu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Untuk perempuan pakaian setengah resmi, untuk laki-laki untuk pakaian setengah resmi. Bagi kaum laki-laki adalah baju kurung cekak musang harus dilengkapkan dengan kopiah, kain samping, sepatu atau capai. Baik, yang ketujuh, setengah resmi. Pakaian setengah resmi untuk perempuan. Pakaian setengah resmi untuk perempuan, bentuk pakaian setengah resminya adalah baju kurung teluk belanga dan baju kurung kebaya labo. Selanjutnya adalah pakaian resmi. Pakaian resmi ini merupakan pakaian kegiatan formal. Pada masa sekarang adalah kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan, sedangkan pada masa lampau adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat yang diselenggarakan oleh kerajaan. Yang mana pakaian resmi ini biasanya digunakan untuk upacara penobatan raja dan permaisuri, upacara pemberian gelar, upacara pelantikan, dan datuk-datuk ketua adat atau menteri-menteri kerajaan. Bisa juga upacara menyambut tamu-tamu agung atau tamu-tamu kenegaraan yang dihormati, upacara adat, menerima anugerah, dan persembahan dari rakyat atau legenda kegiatan yang lainnya. Baik, pakaian resmi ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu pakaian resmi untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama, pakaian untuk laki-laki, warna baju dipakai untuk upacara adat adalah warna hitam berkain samping sesuai dengan tingkat kedudukannya. Jenis pakaian dan bentuk baju yang digunakan dalam upacara adat bagi kaum laki-laki adalah baju kurung cekak musang. Baju kurung cekak musang yang mana baju kurung tersebut yang mana baju kurung teluk belanga. Yang mana warnanya pakaian adat kaum laki-laki biasanya berwarna hitam dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut, yaitu baju setengah dengan celana panjang ke tumit kain samping terbuat dari tenunan, kemudian tanjak sebagai penutup kepala, bukung pengikat pinggang, sipil akris Melayu spokal atau tua atau tilam upih, dan juga menggunakan kasut kapal atau sepatu. Selanjutnya, pakaian resmi untuk perempuan. Jenis pakaian atau baju yang digunakan dalam upacara adat bagi kaum perempuan baik yang muda maupun yang tua sama saja. Namun baju yang dipakai adalah baju kurung teluk belanga, baju kebaya labo. Bagi anak gadis, baju kebaya labo cekak musang. Kepala memakai tudung mente dan memakai kerudung. Selanjutnya, kain lingkup turunkan. Lingkup apabila masuk ke ruang ketrung. Lengket dilibatkan di pinggang dan sakit di pinggang, rambut disanggul dan dengan sanggul Melayu seperti sanggul joget. Selanjutnya adalah aneka pakaian masyarakat Melayu. Yang pertama, cekak musang. Cekak musang nama pakaian masyarakat Melayu. Baju kurung berbentuk serupa dengan baju kurung teluk belanga. Perbedaannya untuk baju cekak musang ini hanya terletak pada lehernya saja. Baju cekak musang disebut juga dengan baju biasanya leher dan baju cekak musang dibuat dengan ular yang hanya sejati lebarnya. Yang kedua, jubah. Baju lengan panjang ada yang setengah lengan ataupun sampai ke pergelangan tangan. Bagian bawah baju panjang yang bisa sampai ke pertengahan betis terbuat dari pakaian tebal. Mungkin itu saja beberapa materi yang bisa saya sampaikan mengenai pakaian adat Melayu Riau. Dan untuk
yang membaca ataupun generasi muda, alangkah baiknya kita mempertahankan adat atau warisan budaya baju atau adat pakaian di masyarakat Melayu Riau, sehingga bisa terjaga kemurniannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.